Tapi ini merasakan atmosfer bos yang presiden. Betul. Sekarang memang baru dulu ya. Kami ini tadi sebelum mengakhiri sini kita kenalkan dulu. Ada Siti dari KPI. Bahwa apa itu gini. Antusiasnya luar biasa. Siap. Sampai tadi ada satu yang maju ke depan katanya mau jadi seperti KPI. Bisa ngomong di depan orang banyak. Siap. Iya. Bisa jadi MC kenegaraan nanti lahir dari Boas. Insya Allah. Iya. Siap. Karena itu Siap. tidak berapa. Saya berikan waktu semua saya untuk memberikan Siap, Pak motivasi Robi. kepada anak-anak calon orang hebat dan calon orang sukses. Insya Allah yang akan membawa Indonesia menjadi juara ke depan. Siap. Terima kasih. Kita mulai, Pak Robi. Kita akan fokus dan saya minta kebersamaan semuanya. Saya minta waktu juga dalam dialog bersama. Sampai jam berapa, Pak Robi? 1 jam. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandayana. Pak Robi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boas people, suara kalian hanya terdengar 30% di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam tanzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar Boas Borces Asokal Hajar. Ini adalah pertemuan kurang lebih yang kelima, dan saya minta kerjasama kalian semua dalam waktu 1 jam ke depan. Semuanya fokus di sini, my people. Ketika kemarin kita merapat di Jambi dalam segmen MPLS yang sama, hampir ribuan orang hadir di satu titik, dan hari ini di zona Bogor, Boas, kita buktikan bahwa kita semua dalam satu frame. 1 jam ke depan bersama SMP, SMA, SMK 1 dan 3 Taruna Terpadu. Dalam hitungan 5 mundur. Pastinya semuanya tanpa suara. 5, 4, Istana Bogor silakan standby. 3, 2, masih terdengar suara di area zona sayap kanan. 3, 2, terima kasih. Udah mulai noise-nya hilang. Kita mulai segmen pertama. Tulisan yang menarik yang muncul di belakang ini adalah Selami Samudra Borces Asokal Hajar ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Saya ulangi people, Selami alam sekolah ini jangan setengah-setengah, dan semua yang hari ini hadir dalam waktu 1 jam ketika panitia memberikan signal bahwa hari ini kami hadir bersama 3.400 siswa, maka dalam waktu 1 jam ke depan kita akan live bersama Mbak Vera di Istana Bogor. Mereka sudah standby sejak pukul 8 tadi. Sampai nanti selesai, suara kalian Borces akan fokus di segmen ini. Kita mulai. 5. Kalau tadi kalian yang maju ke depan adalah satu di antara kalian. Sekarang saya akan meminta melalui satu alat ini 1.000 orang di tanah Jambi kemarin. Halo, masih terdengar di saya kiri atas. Sebentar Pak Vera, bisa membuka sebentar. Masih terdengar di saya kiri. Oke, saya itu kembali hitungan 50. Boas 5. Masih terdengar suara.
4, 3, sudah mulai dengar suaranya, 2, 1. Saya temukan orangnya hari ini. Di antara 3.400 orang hari ini, 1 di antara Anda semua people, mau SMP, SMA, SMK, I choose one of you. Saya akan memilih 1 di antara you untuk pegang di mikrofon, maju ke depan dan bicara. Kita mulai. Caranya adalah saya menggunakan 1 alat ini, bos. Titik buat kamera ini akan mengarah fokus ke sebagian dari kalian. Ketika nanti di bajunya ada titik warna merah dan lama dari situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siapa mereka? 5. Bos, jangan maju ke depan hari ini. Bicara dengan 3.400 adalah 3. Semakin menunduk, itu akan saya beri. Semakin pura-pura nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu, itu akan saya pilih. Mau di atas atau di bawah. Siapa? You sudah mulai menatap ke depan nanti. 3, 2. Bapak saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, sorotan mata, dia takut maju ke depan hari. Bismillah. Saya yakin saya tidak salah juga. Hai, you. Hai, bos people. Semua mata menatap ke ujung paling pojok sana. Pundak semua tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Memang kayak gitu sudah menjawabkan bos. Hari ini, bismillah. Nanti ada segmen, nanti akan saya minta Anda bersama di depan dan minta audio bisa di volumenya tulisan terbaik yang akan muncul adalah ini dalam video. Ketika muncul tulisan Are you ready? Maka jawaban dari bos adalah yes sir. Saya ulangi ya. Satu referensi hari ini bos. Setiap generasi kami datang, kami akan generasi tahun ini better than before. Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban bos adalah yes sir. Are you ready? 30% people, are you ready? Angkat tangan kanannya tanpa suara mulai. Diputi media ambil gambarnya, kepalkan tangannya tanpa suara. Dia standby. Ketika kami katakan are you ready? Jawaban bos adalah yes sir. Are you ready? Bos, are you ready? Turunkan kembali ke suara. 3, 2, 1. Saya bercanda berkiprah di istana negara Republik Indonesia. Saat acara G20 di Bali, pasti kalian semua pernah mendengar ada voice hipnos dari istana negara. Dan Anda pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menjabat tahun bersama Nusantara. Presiden Republik Indonesia menunjuk panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Saat acara G20 hari itu, ternyata beberapa kali kami mengatakan, Mas, suara untuk masuk di zona voice over talent. Voice over itu bos artinya adalah pemberi suara. Pasti kalian semua pernah mendengar ada satu channel. Ada satu channelnya adalah yang satu ini. Dan kalian semua pasti pernah mendengar di video dan muncul audio seperti ini. Ini yang benar. Amazing. Anda pasti pernah mendengar di satu titik dan itu suara. Saat lagi, ada anak mengikuti kawan-kawan. Kedua, memang beda. Kedua, memang beda. Hey!
Boas, generasi milenial, pasti ada sesuatu yang kamu lihat dengan transisi. Malam hari sebelum kau berangkat ke dunia belajar, pasti pernah melihat satu tayangan ada acara seperti ini, dan kalian pasti pernah mendengar ada voice muncul di bawah awalnya dan muncul suara ini. Bioskop Transmedia Israel, bioskop Transmedia hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Transmedia hari ini menghadirkan berita-berita berkelas. Sebab itu hanya Anda temukan di bioskop Transmedia. Dengan suara itu namanya adalah voice over. Namanya apa? Saya juga Boas. Generasi Boas sudah tahu voice over. Hai Boas, itu namanya adalah voice over. Namanya apa? Pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah di Trans 7 disuguhkan segmen eksklusif. Ibumu ketika menyiapkan sarapan pagi dan muncul acara itu. Dan kalian pasti pernah mendengar di Hazrat Trans 7 muncul suara seperti ini. Sebelum merapat ke segmen ketiga, saya ingin menyapa kawan-kawan kita yang di zona atas. Angkat tangan kanannya yang di lantai 2. Thank you brother sister, turunkan kembali. Kak, kemarin ada yang ke WhatsApp kita dari kita pengen bicara. Emang selain voice-over sebagai dapur? Yes, kita berkiprah sebagai pengisi suara di beberapa film di Indonesia. Salah satunya adalah kita mengisi suara film di film yang satu ini kita munculkan untuk Anda semuanya. Kita di ANTV pasti generasi Boas pernah melihat tayangan film ini, betul? Biasanya mamaku yang suka nonton film ini kan, dan kalian pasti pernah mendengar ada karakter vokal di perfilman ANTV dan muncul ada suara Bisma ketika melawan sang guru Parasurama. You pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika melangkahkan satu itu, maka surga ini akan berubah menjadi lautan darah. Benar-benar luar itu. Kemarin di Jambi ada yang bertanya. Pertanyaan dari anak kelas 10. Dia duduk paling pojok. Apa pertanyaannya? Pak Hendra, sebelum menyampaikan materi berikutnya, pertanyaan saya satu, Mas. Itu suara Mahabharata kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk di Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembalian. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Itu siapa nanti kasirnya? Yes. 80% Boas mulai menatap ke depan hari ini, dan saatnya saya menuju ke satu titik. Ini dia Bimo. Ketika Boas 2023 diminta untuk memilih yang atas, silakan lihat layar ini. Kalian pilih mana yang lantai 2, on atau off? Maka jawaban lantai 2 adalah keep your voice. Yang di lantai bawah, saya kanan, saya kiri. Ketika kalian diminta untuk memilih antara dua kata ini, on atau off, maka jawaban kalian adalah visioner. Adalah satu tema hari ini. On-kan visimu my people, on-kan impianmu. Saya berawal dari impian sampai berada di titik ini. On-kan visimu. Kalau belum mendengar visioner, berarti kalian harus on-kan visimu. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Justru kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Apa maksudnya? Lihat tulisan ini dengan baik. Saya masih ingat di gor hari itu. Generasi Boas, hampir ribuan orang menang
menatap ke depan mencari karakternya masing-masing. Saya akan mencari karakternya hari ini di Borges Convention Center edisi Juli ini. Bagaimana caranya? Lihat tulisannya di belakang sana bahwa setiap karakter generasi Boas itu unik dan tidak mungkin sama. Setuju? Kalian yang duduk hari ini karakternya tidak mungkin sama, pasti akan unik dan berbeda-beda. Kenapa anak katakan ini di depan kalian? Karena ternyata kalau kalian melihat satu tulisan ini, percaya atau tidak bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ketika masuk ke mengenai Boas yang suka dengan olahraga, bertajam pada bidangnya. Yang duduk depan kami hari ini adalah 3.400 orang ini. Karaktermu pasti beragam, sama seperti gambar ini. Hei, sayap kanan yang ada di dekat kanan ini gambar apa? Sayap kanan ini gambar apa? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangan silet ini dia tidak bisa digunakan untuk menebak pohon. Saya ulangi, ini tidak bisa digunakan untuk menebak pohon. Beda halnya dengan satu gambar ini. You bisa memperhatikan satu gambar ini. Saya ini gambar apa? Ini kapak Boas, punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali yang pasang, pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Saya dulu pernah mendengar ada orang yang dibotak pakai kapak. Kesimpulannya apa? 3.400 yang hadir depan kami hari ini. Ketika you masuk ke alam Boas, gunakan kekuatanmu dengan sempurna di tempat ini. Gunakan kekuatanmu, kelebihanmu di balik kekurangan ini. Karena apa? Gara-gara gambar yang satu ini, anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu titik. Apa yang mereka lakukan di situ juga? Anak-anak UI mereka berkumpul di satu titik. Mereka mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa mereka mencari karakter itu? Anda lihat tulisan yang muncul di sini. Selama 2 jam, anak-anak UI mereka berkumpul mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan. Saya ulangi, anak-anak UI harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk apa mencari karakternya? Mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka harus berbayar antri pula 2.500 orang hari itu sebelum pandemi COVID-19. Kalian yang berada di depan kami, tunjukkan karaktermu, tunjukkan visimu, keunggulanmu di segmen yang satu ini. Kalian termasuk Boas People 2023 yang fokus atau tidak? Dengan cara apa? Ya, buktikan hari ini. Angkat kedua tanganmu ya Naya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini seperti mereka, dia adalah generasi Boas yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, mulai ya. Tim multimedia ambil gambarnya keren banget. Di tangan berarti 6.800 mulai. Tanpa suara, I just need your head here. Siapa dia? Yang makan kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang makan kedua tangannya yang kanan di atas dan di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas dan di bawah. Standby tanpa suara, yang bersuara berarti menunjukkan karakternya masing-masing. Yang dia fokus diam berarti good karakter. Mulai. Standby. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Di multimedia, ambil gambarnya. Bakal viral hari ini kan. Mulai. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Mulai dah. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Yang salah begitu depan dulu. Buka. Pasti kalian buka tutupnya satu isi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Kak, yang di atas jangka yang berada di bawah. Boas, saya rindu tanganmu hari ini, berarti kami udah beratus tangan. Tunjukkan karaktermu. 3, 2, mulai. Buka, 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 tutup, 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 buka, buka, tutup, 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 tutup. Luar biasa, Pak Robi mendiamkan anak podcast kayak gini gimana ya? Luar biasa. Hei, you fokus banget. Kalian salah. Tidak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi kenapa sekarang you lihat anak UI setelah itu berkumpul setelah zuhur. Apa yang mereka lakukan? Mereka melatih kedua tangannya dalam segmen upper segment. You lihat mereka merapat di tribun atas, tribun bawah. Hampir 2 jam mereka latihan tepuk tangan sesuai karakternya masing-masing. Siap ya? Jangan kalah anak UI, Boas pun bisa hari ini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan Boas. Tanpa suara, yang bersuara dan tangannya saja. Siap, jangan sampai salah. Kita mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Masih terdengar suara audio mau. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali Boas. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang tepuk tangannya di bawah berarti PD-nya 30%. Siap ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Hai. Hei, wah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang atas jangka lama, yang bawah people. Selamat pagi. Selamat siang. Semakin keras suaramu, semakin sukses kau ini. Selamat pagi. Selamat siang. Kau semuanya aman. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya. Ingatkah di Jambi 3.000 orang fokus semua ke depan. Hari ini juga sama. Siapkah? Ingat brother, selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Selamat siang. Boas langsung sejuk hari ini. Selamat pagi. Kalian fokus banget karena gak takut salah kan? Selamat pagi. Ingatkah ketika selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali. Yang salah maju ke depan. Jangan sampai yang lain diam, ada tepuk tangan sendiri di sini kan? Selamat pagi. Luar biasa, senyum sekali suasana Pak Robi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Saya ulangi, selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Pasti kalian menunggu malamnya dari tadi, betul? Selamat pagi. Selamat malam. Ternyata di antara kau banyak yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejuburan. Cukup brother sister, kita menuju ke segmen berikutnya. Stand by, anak-anakku yang baik. Boas people, you lihat tulisan ini dengan seksama. Dalam hitungan 5 mundur, semua melihat ke depan, tak ada yang menunduk. 5, 4, masih ada yang menunduk, berarti dia tidak bisa meraih suksesnya karena dia menunduk. 4, 3, 2, 1. Fokus people. Ada tulisan menarik di sini. You lihat dengan seksama. Banyak yang cemburu dengan Boas hari ini. Saya ulangi generasi Boas di 30 menit terakhir sebelum saya tutup acara ini, sebelum kami kembali ke
di satu bendera. Ini benderanya. Siapa yang tahu ini bendera mana? Saya kasih hadiah. Ada yang di belakang. Teriaklah dari belakang. Bendera mana? Oh, sini maju lah, sini. Sini maju. Sini maju. Sini maju. Jarang-jarang ada yang tahu loh, Pak. Jarang-jarang ada yang tahu itu bendera mana. Jangan bilang kalau ini bendera tentara. Sini, Pak. Sini, nak. Sini. Ada bawa mikrofon kah? Stand by. Oh, I see. Stand by sini. Dia adalah orang yang pertama yang ditampil ke depan. Stand by, angkat mikrofonnya, lihat ke depan. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, Saya ulangi, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalkan itu namaku, kawan. Kau pakai namaku. Perkenalkan namamu. Caranya seperti itu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdullah dari Terapi 10. Oke, dan berasal dari mana kah? Dari Daerahnya di mana? Cirebon. Cirebon. Oke, lihat lagi ke depan. Kak, tanpa kau sadari kau sudah masuk ke samudra public speaking. Majunya dia ke sini, berarti dia latihan berbicara. Lihat ke depan, Kak. Pertama, generasi boas kalau bicara tidak ada yang menyimpang tangan di saku. Generasi boas kalau kau bicara, tangan kanannya memegang mikrofon seperti ini. Tangan kirinya cukup kau lepas. Yang ketiga, tidak ada generasi boas ketika presentasi, jangan sekali-kali kau lakukan grafit. Apa itu grafit? Kayak gini, Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya itu namanya grafit, brother. Siapakah ya? Angkat mikrofonnya. Sekarang saatnya kau bicara. Kenapa kau memilih boas sebagai tujuan sekolahmu hari ini? Siap ya? 3, 2, mulai. Karena apa? Karena Ngikut teman. oh ngikut teman. Karena ngikut teman. Insya Allah yang diikutinya temannya yang baik ya, Kak ya. Oke, dan lihat ke depan. Jawabannya adalah ini bendera dari Salomon Island. bendera apa? Salomon Island. Ulangi, angkat suaranya. Salomon Island. Lebih angkat suaranya. Kepulauan Salomon. Kepulauan Solomon. Tepuk tangan buat kita yang bicara hari ini. Maka Pak Rido, Pak Robi, saya akan berikan reward buat kakak ini setelah acara. Mohon dicatat namanya. Nanti setelah acara yuk merapat ke zona belakang ya, Kak ya. Tepuk tangan buat yang sudah bicara hari ini. Thank you, brother. Baru tolong bisa kalau jarang-jarang ada yang tahu ini adalah Kepulauan Solomon. Ada yang bilang kemarin di Makassar ini dari bendera Brazil. Betul agak bendera Brazil? Ada yang bilang Zimbabwe, bukan Zimbabwe. Ini adalah Solomon Island. Awal pandemi COVID-19, kami merapat ke Kepulauan Solomon. You lihat MPLS versi Solomon. Boas itu keren banget tempatnya, brother sister. Ketika kami datang awal pandemi, MPLS-nya di Solomon, kalian lihat aulanya. Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ini murid-muridnya, ini aulanya, ini kelasnya. Awal-awal pandemi COVID-19 kami merapat ke sana memotivasi generasi Solomon. Dan mereka mengatakan apa? Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19. Mereka terpuruk bukan karena COVID, wahai bos. Mereka tak bisa duduk manis secantik kalian hari ini, menawan kalian hari ini. Kenapa mereka sampai seterpuruk itu? Gara-gara apa? Karena mereka terpuruk gara-gara satu pohon yang besar
Dan ini adalah sumber penyakit bagi warga Solomon. Anda lihat gambarnya. Ini pohon sumber penyakit, wahai Boaz. Berabad-abad lamanya ini pohon berada di bumi Solomon. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin meluruskan ini pohon, tapi mereka tak punya gergaji. Hari apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon merapat ke area pohon ini, dan mereka berteriak di dekat pohon ini dengan teriakan yang powerful. Dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, ini pohon hampir tumbang dan hancur. Bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting, tapi dengan teriakan yakin dengan Tuhannya. Itu yang membuat pohon itu hancur. Apa yang kita pelajari dari warga Solomon, wahai Boaz people? Yang pertama, orang-orang Solomon walaupun terpuruk, walaupun mereka jauh dari kota, walaupun dikatakan negara termiskin, tapi mereka adalah sang visioner hebat. Bisa belajar dari orang Solomon. Orang Solomon itu kayak bidak catur, mereka katakan. Kalau you masih mengatakan, Pak Happy, saya orang kecil, rumah saya kecil, berarti you belum bisa belajar dari bidak catur ini. Lihat bidak catur ini kawan, walaupun kecil ini pion, tapi dia gak pernah mundur. You yang pernah main catur, ini lihat anak ini dalam permainannya, dia gak pernah mundur apapun yang terjadi. Berikutnya, sampaikan salam cinta kami kepada orang tuamu, nak. Lihat gambar ini. Belajarlah dari orang Solomon. Lihat bapak ini lagi apa? Ini bapak lagi apa, nak? Bapak ini lagi marah, kawan. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Belajarlah dari orang Solomon. Orang Solomon adalah sang visioner, generasi-generasi yang hebat, unggul. Mereka walaupun terpuruk, tapi powerful di dalamnya. Solomon Island adalah salah satu titik yang kami tuju hari itu. Kenapa kami katakan, yuk kita lihat hari ini. Siapa di antara yang kalian duduk depan hari ini? Apakah kalian sama seperti semangatnya orang Solomon? Pelajar Boaz 2023, ada di antara kalian yang duduk depan kami hari ini, yang ketika masuk ke alam Boaz, dia termasuk generasi yang pertama. Dia bahagia banget berada di sini. Siapa yang merasa bahagia, angkat tangan kanannya. Ada yang bahagia di sini. Tapi angkat kedua tangan tadi, kalian masuk hipno, you bahagia semua. Tapi yang saya khawatirkan, ada di antara kalian masuk ke folder yang kedua, dia biasa-biasa aja masuk di zona MPLS. Jangan sampai you termasuk generasi yang biasa-biasa aja. Karena Boaz itu bukan orang-orang biasa saja di dalamnya, tapi orang yang luar biasa. Yang berikutnya, jangan sampai kalian masuk ke generasi Boaz yang cemas selama berada di alam sekolah ini. Apalagi kalian ngeluh kepada gurunya, Pak, Bu, maaf ya Pak ya, saya baru seminggu sekolah di Boaz, tapi kalian sudah mengatakan, Pak, maaf, saya lelah selama berada di sekolah ini. Orang yang selalu mengatakan lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Anda ulangin, yang muslim, yang mengatakan lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Apa yang dikhawatirkan? Lihatkah, ini materi tidak akan you dapatkan di dalam kelas people. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama dia stres dengan kerjaannya. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama apa yang akan terjadi? Stres. Saya ulangi, orang yang selalu berteriak lelah, yang akan terjadi apa? Suara pun 20% lebih menurun. Yang akan terjadi apa? Generasi Boaz tidak termasuk generasi yang stres. Orang stres kayak gimana sih, nak? Lihat tayangan ini. Kami siapkan tayangan. Ini adalah contoh orang stres, kawan. Ini contoh. Perhatikan tayangan ini dengan baik. Orang yang gak tahu job desk-nya apa, berarti dia stres selama berada di titik ini. Kalau kalian melihat video ini dengan baik,
ini adalah contoh orang yang stres. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. 3.400 orang hari ini, jangan termasuk orang seperti makhluk yang satu ini. Dia stres, brother. Dia stres, Mak. Dia gak tahu, udah tahu itu pintunya otomatis, tapi dia gak tahu. Office boy ini tidak menguasai hasil kuliahnya. Office boy ini tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan ini yang terjadi. Stresnya dia akan melukai dirinya sendiri. Stresnya dia akan melukai orang lain. Stresnya dia akan melukai lingkungannya. Perhatikan dengan seksama. Yang terjadi, dia melukai dirinya, bahkan melukai orang lain. Judul yang kami bawa hari ini, generasi visioner, generasi unggul, generasi berkarakter, pasti dia gak stres dan menjaga bagian otaknya. Yuk bakal dapatkan ini di jam kuliah, di jam sekolah. Namanya adalah prefrontal cortex. Bos, namanya apa? Harus benar bacanya ya, cortex. Apa itu nak? Kalau kalian bilang Pak Epi, kenapa saya nggak sukses belajarnya? Karena ternyata ada bagian otak yang error. Orang yang kecanduan dengan handphone, dengan game ya, lama-lama bagian otak ini yang akan error. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan itu terletak tepat di belakang dahi. Boas, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Ayo. Ada yang nanya temannya dahi dari mana ya? Hei, yang di atas dahi nak, bukan di sini sayang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di situ nak ada korteks. Yang muslim dia sujud, dia menenangkan korteksnya. Tercantum di dalam Al-Quran yang muslim, nasiyatin kalibatin. Yang muslim pasti hafal ayat ini, nasiyatin kalibatin. Nasiah itu kalau rusak bahaya banget, belajar. Jangan harap kau sukses di Boas kalau korteksnya hilang dan error. Jangan harap kau menjadi generasi pemimpi yang hebat, unggul dan berkarakter kalau korteksnya rusak. Apa yang terjadi? Yang pertama, jika korteks itu rusak, dia akan sulit mengatur masa depannya. Saya ulangi, nak. Kalau korteks rusak, dia sulit mengatur masa depannya. Yang kedua, dia kecanduan game. Dia jauh dari ibadah. Lama-lama korteksnya error. Cirinya apa? Dia suka murung, brother. Kalau ada anak yang murung di Boas, berarti korteksnya sudah mulai error. Kalau ada orang yang murung di kelas, pegang pundaknya, ada apa dengan korteksnya? Jangan-jangan korteksnya udah gak ada. Yang ketiga, kalau korteksnya rusak, cirinya apa? Ingat Kak, dia gak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu besok upacara dia santai-santai aja. Udah tahu harus dia hormat kepada wali kelas, tapi dia gak hormat dengan siapapun. Ciri anak yang korteksnya rusak, dia gak sopan, bahkan dia salah satu ciri terakhirnya, dia gak kreatif sama sekali. Boas itu adalah sekolah yang kreatif, powerful, skillful. Jangan sampai gara-gara korteks menghinggap di dahimu, kau jadi gak kreatif, apalagi tidak sopan di segmen ini. Maka generasi visioner adalah generasi yang menjaga korteksnya. Generasi yang unggul adalah generasi yang menjaga korteksnya. Jangan sampai korteksnya error. Berikan tepuk tangan untuk segmen debat hari ini. Maka di segmen terakhir hari ini, saatnya Boas, sebelum saya turun dari panggung ini, saatnya Boas untuk memilih hari ini. Hai Boas 2023, saatnya kau memilih bergerak atau tertinggal. Maka semua akan menjawab apa? Kalian pilih mana anak-anak Boas? Bergerak apa tertinggal? Semua mengatakan Pak Happy, saya memilih bergerak seperti Tuhan menggerakkan alam ini Pak Chandra.
Semua yang melihat tayangan ini mengatakan, Pak Hendra, aku suka tayangan ini. Tenang aku melihatnya, Pak Chandra. Karena Tuhan yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan. 10 tahun yang lalu wujudmu gak kayak gini. Boas 10 tahun yang lalu gak kayak gini. Tuhan yang menggerakkan. Wujudmu gak kayak gini. Kalau gak percaya, lihat fotomu waktu SD kelas 1. Pasti kalian melihatnya geli banget melihat foto itu. Karena terbukti 10 tahun yang lalu perubahan sudah terjadi. Raksasa dunia internet hari itu dikuasai oleh satu gambar ini. Gambar apa ini? Hei, kelas 10 ada yang tahu nggak? Kelas 10 ada yang tahu nggak? Kira-kira ini gambar apa? Kelas 9 ada yang tahu nggak ini gambar apa? 10 tahun yang lalu Kak, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Sekarang nggak tahu dia kemana sekarang. Sudah punah dan orang-orang sudah hijrah ke sini. Apa itu? 10 tahun yang lalu ada orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone gak tahu dia kemana sekarang. Karena sekarang ini handphone sudah gak tahu, hampir redup. Orang-orang sudah hijrah ke satu titik ini. Bukankah ini handphone yang Anda maksudkah? Ini handphone gak tahu dia kemana sekarang. Generasi Boas hari ini, you pernah melihat satu potret 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Orang-orang paling senang menggunakan kostum yang satu ini. Yang cowok, yang pernah merasakan pakai kostum ini angkat tangan. Luar biasa. Putri ada juga yang pakai kostum kayak gini. Coba, saya baru tahu nih. Putri yang pernah pakai kostum sarung kayak gini angkat tangan. Banyak ternyata. Masa-masa itu sudah hilang, brother sister. Karena orang-orang sekarang hijrah udah kayak gini kan. Salah satunya apa? Ya, sebelum saya tutup di segmen ini. Percaya atau tidak, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu sebelum kalian masuk ke alam Boas. 3 tahun yang lalu sebelum kalian masuk ke alam Boas. Langkah kita digerakkan Sang Maha Segala. Bisakah dalam waktu 3 menit kau review beberapa tahun silam kalian bangga banget dengan kostum yang kalian pakai hari ini? Bavera Istana Bogor, saya merasakan energi yang luar biasa di alam Boas hari ini. Semua generasi Boas hari itu bangga banget dengan kostum merah putih yang kau pakai hari itu. Karena apa? Karena kostum ini kebanggaan anak-anak SD pada masanya. Ketika kalian masuk ke alam Boas, pastinya berbeda dengan teman-teman yang di luar, yang SMP, yang SMA, SMK Boas, pastinya berbeda dengan kawan-kawanmu yang berada di luar sana. Hari ini saya mengatakan kepada kalian, nah, ketika kau masuk ke alam Boas, kau sudah meninggalkan semua seragam sekolah itu. Ya, kalian masuk ke Borces Asokal Hajar. Impian dari Boas hari ini apa? Kelas 9, kelas 10, sampai kelas 12. Impiannya adalah satu. Pak Chandra, saya tidak bisa membayangkan andaikan 3 tahun lagi saya hadir di tempat ini dan saya sudah di Borces Convention Center ini. 3 tahun yang akan datang, hari ini kau MPLS, lihat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kau akan merasakan. Acara hari itu. Kalian tahu kenapa hari itu terlambat acara wisudanya? Ya, nah, sebelum saya turun dari area Borces hari ini, Anda bisa melihat dia terlambat di hari wisuda. Gara-gara apa? Ini tayangannya. Gara-gara satu potret seorang ayah yang tidak bisa berjalan. Dia berjalan 2 jam 30 menit.
Karena dia tidak punya uang untuk naik PT-PT atau naik angkutan. Sang wisudawan itu, dia mendorong kursi roda sang ayah menelusuri dinginnya tanah Manado. Dia pengen banget bahagiakan ayahnya. Dia pengen banget bahagiakan ibunya. Dia pengen banget memberikan kebahagiaan, memberikan toga untuk sang ayah. You bisa lihat dengan hati, bukan dengan mata akan puas. Saking dia pengennya hari itu hadir dengan ayahnya, dia sujud di kaki sang ayah hari itu. Dia bangga banget ayahnya bisa hadir 2 jam 30 menit jalan kaki menelusuri tanah Manado. Kapan itu terjadi? 2018. Karena dia punya impian untuk wisuda satu bersama. Tahun 2019, tayangan ini kami bawa ke satu kampus UIN Araniri Aceh. Apa yang terjadi saat acara prosesi wisuda seminggu lagi? Tayangan video barusan ditayangkan di depan 5.000 korban tsunami Aceh. Saat tayangan video barusan on, tiba-tiba video itu diminta untuk di-cut gara-gara seorang perempuan yang teriak di paling belakang. Dia bilang apa? Pak Chandra, jangan dilanjutkan videonya Pak Happy. Tayangan video barusan itu membuat kami ini Pak Chandra ingin memeluk orang tua kami yang sudah terhempas gelombang tsunami Aceh. Sang ibu yang sudah tiada dari almarhumah Rina Maharami yang satu ini. Anda bisa lihat kan, yang teriak itu adalah anak Lok Semawe, namanya adalah Rina Maharami. Dia punya impian. Impiannya apa? Minggu depannya mau wisuda. Dia udah pakai toga. Dia mengatakan Pak Chandra, kalau bisa kau hadir di acara wisuda kami. Saya bersama MC protokol gubernur hari itu. Tapi lagi-lagi angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia sang visioner, punya impian. Tapi ketika Allah tidak mengizinkan impian itu kandas, apa yang terjadi? Ini anak detik-detik mau diwisuda, tiba-tiba dia sakit. Ini anak hai bos, dia udah pakai toga brother, siap menuju panggung. Dia tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Saat kami menyebut nama almarhumah Rina Maharami, you tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba di belakang aula ada seorang ayah. Dia lari, dia menarik jas MC sambil mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Izinkan saya naik ke atas panggung Pak Happy. Putriku sudah terkubur rapi di atas batu nisannya. Aku mohon Pak Chandra, aku mewakili almarhumah. Dia naik ke atas panggung dengan baju yang sangat sederhana. Dia naik ke atas panggung dengan peci yang sangat sederhana. Kalian bisa lihat tapi bahasa cintanya penuh dengan indah. Anda bisa lihat tayangan ini dengan seksama. Ini potret 2019, 1 tahun sebelum pandemi, tepatnya di awal bulan Februari hari itu. Ini tayangannya. You bisa lihat dengan seksama ayah hebat ini. Ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik bagi sang keluarga. Dia nggak ada tangisan sedikit pun. Dia mengikhlaskan kementerian sang wisudawati hari ini. Suasana tanah Nangka Aceh Darussalam penuh dengan duka. Sayap kanan muncul ucapan selamat dan sukses wisudawan-wisudawati. Sayap kiri muncul tulisan turut berduka cita untuk sang pahlawan dari bumi Selandia Makassar. Nah, tidak ada kalimat yang indah di akhir sesi ini. Kau akan menjadi generasi yang hebat, tapi iringi dengan doamu yang hebat anak-anakku. Doakan gurumu, doakan sekolahmu ini, doakan orang tuamu. Karena semakin kau berbisik di bumi,
maka langit akan mendengar. Katakan sama-sama, semakin berbisik di bumi. Katakan sama-sama, berbisiklah di bumi, maka langit akan mendengar. Boas, jadilah generasi yang unggul, generasi berkarakter yang dirindukan di bumi Boas dan untuk Nusantara. Belajarlah dari orang Solomon, belajarlah dari orang Manado, dan belajarlah dari orang-orang yang kau cinta. Saya Happy Chandra dan tepuk tangan untuk Boas People hari ini. Maka itulah yang bisa kami sampaikan untukmu hari ini, People. Maka Pak Robi, Pak MC, sebelum saya keluar dari ruangan ini view keren banget. Bisa gak kita ambil gambar sebentar di sini? Oke. Maka terima kasih untuk semua operator, semua tim multimedia, semua tim yang sudah standby hari ini. Terima kasih juga untuk Boas hari ini, ayah yang baru berangkat dari Tanah Suci, baru pulang dari Tanah Suci. Jazakumullah salam jajan. Saya Bikanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan